Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Di pagi hari ini kita akan belajar di pembelajaran 3, masih subtema 3, yaitu tentang energi alternatif. Adapun tujuan pembelajaran ini ada 3. 1. Mengetahui makna yang berkaitan dengan energi air, menggambar kincir angin, mengetahui tanda waktu kadaluarsa dalam kemasan kaleng. Kalian sudah mengetahui beberapa contoh energi alternatif. Kalian juga mendapatkan informasi tentang contoh energi alternatif. Coba temukan 8 kata berkaitan dengan energi alternatif, juga pemanfaatan energi tersebut. Carilah kata menurun, mendatar, dan diagonal pada tabel berikut. Nah, kita cari dari bidang datar, diagonal. Coba perhatikan, yang pertama adalah listrik, yang kedua generator, yang ketiga angin, terus yang keempat adalah turbin, kelima adalah air. Kira-kira apa lagi ya? Nah, setelah kalian menemukan kosakata yang terdapat pada tabel, yuk pilihlah 5 kata dari hasil tersebut. Jelaskan artinya sesuai dengan pemahamanmu. Listrik artinya kekuatan yang digunakan untuk menjalankan elektronik. Generator artinya pembangkit listrik. Yang ketiga dan keempat, yang ketiga adalah air. Air adalah cairan jernih atau keruh. Angin adalah udara yang bergerak kuat atau lemah. Yang kelima, bisa kalian cari sendiri bersama ayah dan ibu, dan juga menurut pendapat ayah ibu masing-masing. Gerakan air termasuk salah satu energi alternatif. Semakin kuat gerak air, semakin besar pula energi yang dihasilkan. Gerak air digunakan untuk menggerakkan turbin atau kincir. Gerakan turbin dapat dimanfaatkan untuk banyak hal, di antaranya menghasilkan listrik dan menggerakkan mesin penggiling gandum. Pernahkah kamu melihat kincir air? Nah, inilah gambar kincir air. Buatlah gambar kincir air. Gunakan gambar bidang untuk membuat gambar kincir air. Bisa dipraktikkan di buku gambar masing-masing. Air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Manusia membutuhkan air, hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air. Kita menjaga ketersediaan air, menjaga lingkungan tetap bersih, termasuk sikap dari menjaga air. Kebersihan air berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, gunakanlah air selalu yang benar. Saat ini banyak minuman kemasan yang dijual. Pastikan tanda khusus pada kemasan, tanda berupa batas waktu penggunaan air. Apabila melebihi waktu tersebut, maka minuman dalam kemasan sudah tidak dapat digunakan. Kondisi air setelah tanggal tersebut sudah tidak baik. Jika tetap diminum dapat menyebabkan keracunan. Nah, perhatikan kaleng tersebut. Di sini ada baik digunakan sebelum tertanggal. Nah, setiap kali membeli minuman itu diperhatikan ya nak ya. Di mana di sini ada tanda waktu penggunaan. Kondisi tidak baik disebut juga kadaluarsa. Dan ini tanggalnya 18 bulan 7 2008. Nah, ini tanggal pembuatannya. Artinya minuman sebaiknya digunakan sebelum tanggal 18 bulan Juli tahun 2018.
Adakah kemasan yang menunjukkan waktu secara lengkap? Ada juga kemasan yang tidak lengkap menunjukkan waktu penggunaannya. Kemasan yang ini menunjukkan hari dan bulan, juga ada tahun. Kemasan yang berikutnya, kemasan ini hanya menunjukkan bulan dan tahun saja. Kita bandingkan kemasan yang satu dengan kemasan yang satunya. Cobalah berlatih mengamati waktu penggunaan yang ada pada kemasan berikut. A. Minuman tersebut baik digunakan sebelum, kita perhatikan, sebelum tertanggal berapa ini ya? Sebelum bulan Desember tahun 2017, berarti boleh digunakan sebelum bulan Desember. Yang B, minuman tersebut baik digunakan sebelum tanggal 24 bulan September tahun 2018. Yang C, kaleng yang C, minuman tersebut baik digunakan sebelum tanggal berapa ya? Kita perhatikan. Minuman tersebut baik digunakan tanggal berapa ya? Nah, yang E, minuman tersebut baik digunakan sebelum tanggal berapa ya? Yang F, jika hari ini bulan Oktober tahun 2017, berapa bulan sisa waktu untuk minuman tersebut? Kita perhatikan dari kaleng tersebut. Ini adalah bulan Desember 2017. Dimulai dari Oktober, November, dan Desember. Jadi sisa waktunya adalah 2 bulan. Perhatikan batas waktu penggunaan makanan dan minuman agar kita tidak terhindar dari bahaya. Makanan atau minuman yang kadaluarsa berbahaya untuk kesehatan. Makanan atau minuman yang kadaluarsa tidak dapat memberi energi bagi tubuh kita. Nah, sekarang kita masuk dalam pembelajaran 4. Di mana dalam pembelajaran 4 ini ada 3 tujuan pembelajaran: menceritakan hasil bacaan, menirukan gerakan kincir angin, kewajiban kita terhadap teman. Kewajiban kita terhadap air. Air adalah sumber energi alternatif. Air merupakan sumber energi alternatif. Air dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Nah, air digunakan untuk pembangkit listrik. Untuk penerangan, orang banyak menggunakan bahan bakar minyak. Sekarang penerapan lebih banyak menggunakan energi listrik. Bahan bakar saat ini sudah diproduksi kendaraan-kendaraan bertenaga listrik. Saat ini listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, terutama masyarakat di daerah perkotaan. Listrik dari hasil tenaga air tergolong energi yang tidak pernah habis. Meskipun demikian, kita tetap harus menggunakannya dengan hemat. Tuliskan apa yang kaitan yang kalian pahami dari bacaan di atas pada tempat yang tersedia. Ceritakan dengan bahasamu sendiri. Ceritakan hasilnya di depan kelas dan teman-teman dan juga gurumu. Nah, ini bisa kita ceritakan. Nah, Bu Fitri contohkan. Semua orang membutuhkan air, bahkan hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air. Air adalah sumber kehidupan. Maka dari itu banyak sekali manfaatnya. Air juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Nah, meskipun sumber energi alternatif air sangat melimpah, tapi kita harus menggunakan seperlunya dan secukupnya. Berolahraga memerlukan energi. Mari berolahraga sambil menirukan gerakan kincir angin. Mari kita berolahraga sambil menirukan gerakan kincir air. Kincir air dan kincir angin memiliki gerakan yang sama. Kedua-duanya bergerak berputar. Sama-sama gerak
berputar antara kincir air dan kincir angin. Yuk kita lakukan. Nah, langkah yang pertama, dapatkah kamu menggerakkan badan berputar seperti kincir air dan kincir angin? Ikuti tahapan gerakan berikut ini. 1. Berdiri tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu. 2. Kedua tangan memegang bola diletakkan di depan dada. 3. Pandangan ke arah depan bawah. 4. Bungkukkan badan ke depan. 5. Kedua tangan memegang bola dan tetap diletakkan di depan dada. 6. Saat membungkukkan lutut tidak boleh ditekuk. 7. Berputar badan dari kiri ke kanan. 8. Setelah selesai berputar, bergeser 1 langkah ke kiri. Lakukan kembali dengan memutar badan dari kiri ke kanan. 10. Setelah selesai berputar, bergeser 1 langkah ke kanan. Kamu sudah mengetahui bahwa tenaga air merupakan salah satu energi alternatif. Air milik bersama. Meskipun tinggal di tempat berbeda, namun bumi kita satu. Kita semua tinggal di bumi yang sama. Kita semua harus menjaga bumi kita. Kita bersama-sama menjaga kelestarian sumber energi yang ada di bumi. Berikan penjelasan tentang kegiatan pada gambar ini. Berilah contoh kewajiban yang harus kamu lakukan pada kegiatan tersebut. Nah, kita perhatikan contoh kewajibannya apa. 1. Kegiatan yang dilakukan, kewajiban yang harus aku lakukan. Nah, kegiatannya adalah gotong royong. Kewajiban yang harus aku lakukan adalah ikut melakukan kegiatan gotong royong. Jadi harus dilaksanakan. Sekian ya anak-anak dalam pembelajaran di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Tugasnya dikerjakan. Di akhir pembelajaran kita berdoa. Terima kasih kepada Bapak Ibu telah membimbing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.